Masjid Al-Rahman pada hari Sabtu 3 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 13 Januari 2024, dibuka dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Berkah surah Al-Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hazil niyat wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara pertama diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Asri, santri Pondok Tahfidzul Quran Apal. Kepada Anda dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aqsa
yang saya hormati dan saya banggakan adalah orang tua kami, ibu kami tercinta, Haja ini, yang saya hormati dan kita banggakan bersama pembawa hikmah Isra Mi'raj besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada dalam kali ini Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Muda Haji Asman Nabok, yang saya hormati para desa Makanah beserta ibu, yang saya hormati para kepala desa se-Kecamatan Kalistoro beserta ibu yang sempat hadir, dan saya hormati Imam Desa Makanah atau yang mewakili, dan saya hormati para imam desa se-Kecamatan Kalistoro yang sempat hadir. Dan saya hormati ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin akhirat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kata sambutan saya pada malam hari ini, pada malam acara Isra Mi'raj bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami pada malam hari ini. Terlebih khusus kepada pembawa hikmah kita pada malam hari ini, walaupun beliau sangat sibuk, tetapi alhamdulillah tetap menghadiri undangan kami pada malam hari ini, karena beliau adalah salah satu dari Indonesia Timur. Dan beliau itu sangat sibuk sekali. Alhamdulillah setelah acara ini menurut informasi baru langsung terima kasih banyak saya ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan suatu peristiwa yang agung. Di dalam peristiwa ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan dirinya dalam rangka menyambat tugas yang sangat berat sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Adapun mengenai keistimewaan Isra dan Mi'raj bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, nanti kita akan dengarkan tausiah oleh Gurunda. Untuk itu harapan kami kepada bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, mari kita menyimak apa yang disampaikan oleh Gurunda. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik dan kita bisa bawa pulang ke rumah untuk dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita
dapat mendapatkan keselamatan di dunia, lebih lagi nanti keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal. Jadi samping Masjid Al-Rauf ini, di sini juga ada Taman Pendidikan Al-Quran Al-Rauf, dan yang ketiga adalah Pondok Hafiz Al-Quran Al-Rauf. Kesemuanya itu adalah di bawah naungan Yayasan Umi Hajar Radiana. Taman Pendidikan Al-Quran Al-Rauf, sejak berdirinya Masjid Al-Rauf ini kita sudah laksanakan. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa anak yang kita dapatkan. Dan mereka yang berada di sini kami tidak menerima bayaran atau dalam kurung gratis. Jadi jika seandainya ada anak-anak yang ini mengaji di Masjid Al-Rauf ini, baik laki-laki atau perempuan, karena kita di sini ada 2 guru mengaji, 1 guru laki-laki dan 1 guru perempuan. Nah, silakan untuk membawa anak-anak ke sini untuk belajar kembali. Begitu pula dengan Pondok Hafiz Al-Quran Al-Rauf, perlu juga kami sampaikan. Setelah kami presiden dalam bulan Juli kemarin 2023 sebagai setelah 6 bulan, alhamdulillah perkembangan anak kita sudah ada yang menghafal 6 juz. Sekarang anak kita sudah memasuki 6 juz. Jadi alhamdulillah 1 bulan lebih 1 juz. Begini modelnya, insya Allah dalam 1 tahun mereka bisa menghafal 1 juz. Dan sampai 3 tahun nanti akan menghafal 30 juz. Sesuai dengan program kami bahwa anak-anak yang mondok di Pondok Hafiz Al-Quran paling lama kita tampung selama 3 tahun. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dalam 3 tahun. Anak-anak kita sudah bisa menghafal 30 juz. Ternyata berikutnya bahwa Pondok Hafiz Al-Quran dalam tahun ajaran baru nanti akan juga membuka pendaftaran baru lagi. Akan membuka kami akan membuka lagi santri baru untuk tahun ajaran baru 2024-2025. Jadi saya kira seperti itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak-bapak dan ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Seluruh panitia Majelis Taklim Al-Rauf, Jamaah Masjid Al-Rauf, dan masyarakat Desa Pakana dan masyarakat Desa Ujung Baru yang telah membantu kami sehingga acara pada malam hari ini dapat kita laksanakan. Begitu pula juga saya ucapkan juga terima kasih karena pada malam hari ini ada Yayasan Baitul Mal dari PT PLN Persero Makassar akan memberikan sumbangan kepada imam masjid, muazzin masjid, guru mengaji masjid, guru mengaji, dan marbot. Nah, insya Allah nanti ini ada sumbangan untuk mereka akan diserahkan nanti langsung oleh perwakilan dari Baitul Mal PT PLN Makassar. Beliau adalah Ananda Utami Masrur Rauf AMD, dan beliau adalah anak saya sendiri. Bapak-bapak dan ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah permohonan maaf kami kepada bapak-bapak dan ibu sekiranya dalam acara ini terdapat kekurangan. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan
masyarakat luas, terlebih dahulu kita akan menyaksikan bersama penyerahan bantuan untuk petugas masjid dari Yayasan Baitul Mal PT PLN Persero P2D Makassar. Mohon kepada yang kami sebutkan namanya, persilakan untuk maju ke depan mengambil tempat. Yang pertama, Imam Masjid Ustaz Fatur Rahman, kemudian Muazzin Masjid Rizky Julianto, kemudian guru mengaji Ustaz Fatur Rahman untuk putra, kemudian untuk Putri Amanda Lestari. Kemudian untuk Mabur Masjid Bapak Sudirman, Hermansyah dan Nurga Sultan. Ya, berkat dari Bapak Ibu yang hormati, kita akan menyaksikan bersama penyerahan bantuan dari Yayasan Baitul Mal PT PLN Persero P2D Makassar kepada petugas Masjid Ababu, diantaranya Imam Masjid, Muazzin, guru mengaji dan Mabur Masjid. Disilakan. Ya, dan tentunya atas nama pengurus masjid dan jemaah mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Baitul Mal PT PLN Persero P2D Makassar, diserahkan langsung oleh Utami Mas Turawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata li dzikri. Qala aydan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Qala Rasulullah, as-salatu nurun fi qalbil mu'minin. Thumma qala, as-salatu miftahu kulli khair. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati teman-teman lebih Bapak Haji Rauf bersama keluarga. Nampak hadir juga orang tua beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Hidupnya diberkahi oleh Allah, amin. Saya muliakan, saya hormati Kepala Desa Pakana bersama seluruh jajaran pemerintah desa, kepala desa dari beberapa desa di Kecamatan Tanah Sitolo, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, anak-anakku, para penghafal Al-Quran yang saya cintai, ibu-ibu majelis taklim yang berwarna-warni, ada yang merah, kuning, hijau, putih, abu-abu, hitam. Mudah-mudahan lunas mana di jilbab. Amin. Insyaallah
Ceramah saya tidak panjang Bapak Ibu, karena setelah ini saya akan langsung menuju ke Makassar. Besok jam 8 pagi saya harus ada di bandara. Jamaah umrah saya 150 orang berangkat besok terbang menuju ke kota Jeddah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf di malam bicara makhluk dia melo be macara mondri ada sana acara ama pun yo. Insyaallah dia minta jampo ini Bapak Ibu. Yang ingin saya jelaskan di sini, tungke tahu kamera aja tuh. Tahu memang mati kamera aja sih kita nyuruh kamera aja tuh, betul tidak? Dan yang lebih hebatnya Pak, ya tuh masih GM pada makasih ini masih GM biasa anak pada makasih itu pacaran mas apa? Ya lah tuh nak pacaran anak sudah kau makasihnya si Oki, angkat kau makasihnya si Oki. Tapi biasa ya tuh. Berkesin kali pacaran dan dimakan dari sana masih ini. Berarti pacaran ia biasa nasanan dikurungkan pacaran pabari sola. Ada yang pacaran pabari sola, biasanya pabari sola Pak, ilmu ase itempat, asing itu masuk pabari sola maksudnya itu. Betul tidak? Ya, ilmu aku tak tahu kurang pacaran pada main dia kata pacaran kurang pacaran. Ia matotong biolo, ia matotong timang. Ya, ia matotong dulu emak gosip mati rumah tu emak gosip. Ia mati dulu emak pale, emak pale matoi. Ia nak pergi mati dulu bangun pada naruh patok makrum. Abati ia roca ramai tiningkan nilai termasuk di ustaz pabari sola. Ia mudah-mudahan ternyata pabari sola lalu masih. Amin. Nah ya, insyaallah sampai jam mana nih matu dia nak dia sampai jam insyaallah. Amin. Ya Bapak Ibu, ya sampai jam ini apa manfaatnya? Ada mulana. Yang pertama, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumul qiyamah as-shalah. Yaitu matu kusurimondri imun rimana fi ibarisai sinina amata wasata sekerta wikadima kilo umrah wikadua ki membre haji mega pasidakata mega sumbaganta ya matinulu ki panti anak yatim anak miskin di mana kita reserve yang diperiksa pertama awal ma yuhasab apa itu as-shalah sembahyang. Makanya dia sembahyang tahu dia ngurus waktu tanah amal ini ya nak kerana kita as-salatu miftahu kulli khairin lagi ya sembahyang boncina sinina amal mancing batuana ada sinina amal mancing tadi akan dengan kepada mui puasa haji ta umrah ta kepada mui tapi ibu tani ada lamari ya tu lamari dia nak kita buka model boncina ada bencina as-salat sembahyang. Jadi kurena tu mas sembahyang ang kamalapui anak tak naik jadi nak boleh mencari syafaat dengan kita tolong kita tu serimoni maka nasa igaga bencina yang punai ada bencina sembahyang. Ya kurena tu mas sembahyang sinina amalata tidak akan sampai kepada Allah mu'allaqu bainas samai wal ardh maka nabi tak sinina amalata rupa kau tak datang ni rupa lawadanna tanai lagi la tarfa'ina lakum Allah Ta'ala illa bisolat kecuali angka kata kuncinya ada kuncinya sembahyang. Makanya kedua yang akan sembahyang bu kedua yang akan sembahyang ya nasabah biasa tu mati nuri makin dari sembahyang lakai betul tidak? Iya ada kata yang kau angka acara maulud megami makin dari angka acara membelanja megami makin dari daripada burani karena mega murane makalasi dibanding sama kundai. Betul tidak? Masih kali ya Pak? Mari makalasi mana lah kayaknya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada yang lagi mau ikut dengan anak. Ya dapat tu yang lagi mau ikut dengan ide kan dapat tu lagi sembahyang.
Tulian yang bertentu ni opo nona ekiro mana ini nak kurang mana ni. Opo nona ekiro di tungi tahan pun. Opo nona mereka nak kurang isai opo. Opo nona lama sekolah. Dia nak tentu ni anak. Opo nona masam pada subuh. Dan karena maraja ni anak tu malam di sudah anak maluku ni anak apa yang terjadi? Masa anak malah salah foto tua, maka dia anak mau sige malasa nyambo tawa aku pun. Mati anak nomor 2 asal ada mulai tawa aku tahan. Mati anak nomor 3 asal maka ini mati ambo alami tanana alami mulana tapi tawa aku marah galu ni si bawa pangimpangi. Acilakan ini tomatua punai kiti jabiya pak. Dewa atau mati, ternyata tuan anak jampai, tapi orang paham dan tuan asasan. Kenapa? Ini tuan yang boleh. Apa dia bertuan dari kedua sempadan anak tu minum kedua ni. Dan karena raja malu puan pikiri tadi bawa dia antara pikiri agama. Mari adibu auladakum as-salat. Kurang makan dengan kita pakaian anak pun salah sempadan. Jadi aku makasih sempadan anak. Insya Allah mayaman mapakyan mayaman na harbi tumatuan na mayaman pamuli leceh maka kita salah sampai yang 5 tori pakyan ke 5 pamuli itu bapak Bu nanti kalau mati dulu masa raja mati dulu kau masa usang tidak tahu ya jadi mencari masa usaha buat anak mengkonsumsi narkoba kuncinya kedua misalkan ada narkoba anak pemuda becu ada lalu pemuda ini dan curin dan ada kuasapin pada bikin rona otorona muane otorona minum obat pemalasan otorona lo sekolah tapi kedua nyarata pemuda otorona masa pajan apa as-salatu nur fi qalbi mu'minin na ia sampaiannya tanda mediatin atau matuin yang komero kita jani anak kedua ni sampaian itu yang pertama yang kedua lanjut Bu yang kedua maka ini pengalaman dari ada aturan ini artinya sholat dari tertolongi sampaiannya untuk menggarang. Jadi aku sampaiannya makanya Nabi as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah ia sampaiannya merajul atau apa poin. Jadi aku sampaiannya sial penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Jadi asilun tukena atayna ia buangnya angkai tidak ada sampaian. Yang ku angkat atau dengan sampaian tidak ada jaringan antara Allah dengan Tuhan. Yang ku angkat HP namun mana kesina HP tak kodeta kajaringannya bila dipakai telepon. Kenapa tidak ada sinyal? Makanya yang ku angkat atau dengan sampaian namun kita lamparannya pasti tidak bahagia. Maka negara hubungan si bawah Allah Ta'ala. Namun maka tandanya jabatannya pasti tidak ada keberkahan. Maka negara kasih sempurna si bawah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sholat itu adalah mi'raj, sinyal penghubung antara hamba dengan Tuhan. Bu yang segini boleh apa kita? Dengan kalau mengaku ini biasa tak boleh apa kita? Apakah sini sampaikan insya Allah dia nak 5 balik. Ya kau angkat tahu nak 5 balik berarti dia nak kasih sampaikan. Karena sholat itu hubungan antara hamba dengan Tuhan itu terhubung. Ya boleh tak sampai yang putus. Maka dari itu sholat ini membangun 2 kecerdasan. Yang pertama sholat itu membangun kecerdasan intelektual. Yang kedua membangun kecerdasan spiritual atau biasa disebut dengan
kecerdasan nurani, biasa juga disebut dengan kecerdasan insting. Bu, orang S1, S2, doktor, profesor, itu kecerdasan intelektual. Tapi tidak menjamin profesor, doktor cerdas spiritual, cerdas insting. Para nabi dan rasul itu bukan dicerdaskan otaknya dulu, tapi yang dicerdaskan adalah hatinya, nuraninya, instingnya yang dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insting itu bisa cerdas, Pak, kalau sholat kita terjaga. Dia tu tahu tu 5 dulu masa saja tahajud, maka dia diktaku firasatan mukminin, tahu ko ribat kapana tu itu. Kapan-kapan tempat itu asal dia adalah orang yang betul-betul terhubung dengan Tuhan, itu berbahaya, Pak. Yang memakai aja menjauhkan. Masih ada pun. Kenapa sinyalnya dengan Tuhan itu terhubung? Itu yang disebut dengan kecerdasan insting. Insting itu semua makhluk yang Allah ciptakan ada instingnya semua. Namun yang nasi bola termasuk anjing, sapi, sampai semua memiliki insting. Saya berikan satu contoh. Ya rokok angka asu bisa menemu ya sini asu anjing. Oh iya, angka asu, Pak. Apa lama kicebena asli miteli batu tanpa melakukan masuk, mari lakukan. Karena anjing ini ada instingnya, dia membaca, maka ada doa lagi ya. Pada dalam sekolah itu yang disebut dengan insting. Berarti anjing itu pintar membaca. Contoh lagi, sebut bebek. Yaitu bebek yang kemarin bola satu toples, kita tulis di situ ini gula. Malaki bola satu toples, ditulis di situ apa? Salah, ditulis di situ ini garam. Bu, malaki bola satu toples, tulis di situ ini garam. Kemudian kita mengambil garam satu toples, ditulis di situ ini gula. Kemudian dibuka tutupnya itu toples, simpan di bawah meja, kira-kira mana yang diambil semut? Kenapa gula? Nah, ada tulisannya ini garam. Karena semut itu tidak membaca menggunakan intelektual, tapi membaca menggunakan insting. Makanya macet itu beda-beda beda. Apa yang beda kadang-kadang kau coba di malam penggolang satu toples tulis ini gula, tapi penjelasan ini garam, gula isinya. Saya cek punya gula kiri pelan pelan cuma perempuan itu. Nilo mungkin angkat oleh tetangga ini disuruh kiri pelan, penjelasan gula ki. Mari dia membaca menggunakan akal, menggunakan intelektual, menggunakan pemikiran. Dia baca ini gula, penjelasan napa panggil gue pelan. Kenapa dia membaca dengan akalnya? Tapi semut membaca menggunakan instingnya. Orang yang menjaga sholatnya, orang yang betul-betul sholatnya itu khashi'in, tembus dengan Allah, maka orang itu cerdas instingnya. Orang yang cerdas instingnya tidak akan mati sebelum melihat pintu surga untuknya. Dia mati kok dia pada itu orang ke surga. Saya teringat ambil dulu kaki Haji Muhammad Pasir, pendiri pondok pesantren Darul Da'wah wal Irsyad di Dengka Talasi Baru. Orang masa saja loro, nopi anak guru nama P, ada P di lorona, nah mata P anak guru nama pedangi, nah lokong jasa bom. Maka dia anak guru nama ini jangan tuh, maka dia aja nak menikah tanah, lorong tidak tahu.
anak guru na salina wa ta'na dinami kapakutana lo kia kapako kurena kia selesai lesu sampai ke guru tak kuang kurang kia kada boki maka di guru tanah nokti nak kuang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah leu guru teh sena sujadana mate guru tak kurang kia memang kalau kona mate itu yang disebut dengan kecerdasan insting. Itu kan. Saya teringat juga ada berita Al-Maghfurlah Kiai Haji Sanusi baca. Saat itu beliau masih menjabat ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Itu kecerdasan insting. Karena terdiri tak mengerti tinggali ya orang baca mana kenapa ada itu insting. Bukan kecerdasan akal. Ya, lanjut Bu ya. Ada guru kesolusi baca Pak. Waktunna bi ummati dibawakan berkas yang banyak untuk ditandatangani karena kenapa masih akan dilanjutkan kepemimpinannya sebagai ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Tapi makanya guru tanah ada tanda tangani nasabah nuktina nanita. Sore selesai sholat asar guru tak menghembuskan nafas terakhir. Jadi memang para ulama-ulama kita yang memang betul-betul sholatnya itu mencerdaskan instingnya dinamai itu menaiki umroh ke surga. Itulah makna dari ayat Al-Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bertemu dengan Tuhannya, jiwa yang betul-betul sholatnya sampai kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rewel kurituamu dalam keadaan ridho dan ridho. Rewel kurituamu mario dan dia ridho. Qala ta'ala toman mobi ina parewa. Ada nasab Allah Ta'ala fadkhuli fi ibadi. Iko ataku wadkhuli jannati bisa surga memberi. Maka dia akan berkata kata sabuwe pura takut tak neman ni pintu surga melo-melo. Nah inapa dijemput oleh malaikat maut. Jadi dengar oleh malaikat maut dari kode pada itu orang ke surga. Siapa mereka? Orang yang betul-betul sholatnya sampai kepada Allah. Tuhan kaimas sampaiannya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Latu dengan kehukuman Allah Ta'ala sampaian. Itu Habibie cerdas. Saking cerdasnya Habibie kapal lutu apa lutu? Betul tidak? Mesin apa lutu? Tapi itu namanya kecerdasan intelektual. Tapi wasa ni macam Habibie macam cale. Apa itu cale? Ternyata kapal lutu apa lutu? Namu daru bola berputar. Ada cale apa? Ada todagang. Itulah kecerdasan akal. Kenapa banyak caleg setelah pencalekan stres? Mana kurang negara pulangan, kurang negara tanah atau beternak. Kemudian setelah pemilihan ternyata dia bersuara. Dia jadi menteri mencari anggota dewan. Stres. Kenapa dia stres? Karena yang cerdas hanya akalnya. Nah kali-kali mana tahu? Kali-kali mana siko seorang ternyata berbeda dengan harapannya. Akhirnya stres karena yang cerdas hanya akalnya tapi instingnya tidak cerdas. Apa itu insting? Sebahagian ulama mensinonimkan, menyamakan insting dengan nurani. Nurani sama dengan hati, qalbu. Dan nurani itu bahasa Arab. Nurani itu artinya nur, satu cahaya. Nurani dua cahaya. Maknanya adalah nurani bertemunya cahaya antara hamba dengan Tuhannya sehingga disebut nurani. Jadi orang yang memiliki kecerdasan nurani dia akan menjadi hamba wihdatul wujud, menyatu antara hamba dengan Tuhannya. Jadi dena yukra dari kodena seluntut pengalatan. Inilah manusia yang tidak akan susah hidupnya. Itulah sebabnya dalam Rumi mengatakan, nah iya kalau kita dimai sampajanan tamademan di surga kalau tertawa surga. Apa maknanya? Ya kau angkat tahu
Dia narasakan di surga nino, dia naman bintang surga tu akhirat. Sisa juga kualitas. Ni kita dia narasakan di surga nino, dia naman pinarasakan surga akhirat. Jadi aku angkat tahu masuk sa kulino, masuk sa akhirat. Jadi aku angkat tahu tayo masuk sa, pasti masuk sa akhirat. Ada kata-kata masuk sa kulino. Ya komen-komen cara masih saya itu dapat tuh. Nah itu masuk saya tuh. Ada masuk sama lagi nah. Ada. Nah. Ya. Jadi ini itu masih sekulino masih sepahaya. Itu jaminan Pak. Nah samanya dia sendiri dosa, bu, ada yang dosa. Ya masuk neraka ini. Apa yang macet itu ada dosa, ada yang dosa. Hah? Ada mau usul dulu. Ada yang dosa. Hah? Melaksanakan larangan Allah itu definisi kita. Tapi bahasa kasarnya bu, apa mental itu kita ambil biasanya dosa. Ia biasanya dosa susah. Apa itu? Ia biasanya dosa susah. Ia biasanya pahala nikmat. Sisa juga poli. Ia biasanya dosa susah. Ia biasanya pahala nikmat. Jadi pada ini dosa atau pada ini susah. Ya kau angkat ke lima susah pada hari apa tuh ini dosa ini. Itu konsep itu. Jadi kalau kata kita bagi ulama sapi serta murid tapi susah pina ini dosa. Karena ya sangat dosa susah. Betul tidak? Iya. Begini buktinya tuh. Yang berdosa dia atau memang publikasikan ini nggak masuk musuh itu berdosa. Angka korupsi, maka alhamdulillah saya sudah korupsi sekitar 200 juta. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Mestinya sombong, selingkuh, pasti sombong. Aku ketahuan, hasil betul tidak? Coba kok dosa itu hasil mana susah? Jadi dia sendiri dosa susah. Paling ini dosa atau paling ini susah. Bagi contoh, 2 kali ke pasar sentral. Siti beda dosa, Siti kurang dosa itu beda. Pada palu-palunan. Pak palu pertama, engkau pada lina, tapi kurang langsung hingga si palu. Mereka si pada lina, langsung hingga pada dengar. Betul? Tima susah pada lina, dia pada lina urusan langsung hingga, dia tuh ada. Mau pergi urusan langsung hingga, mati ah. Tahu mau sakit, mati kau ni. Maka mula sehat, letu mati dia berapa? Mati dia dosa, dia tak syukur. Betul? Tapi kalau kurangnya dosa, maka orang dia akan mengalah. Alhamdulillah sehat-sehat muka. Engkau mengalah, masya Allah, terima kasih Allah, alhamdulillah, syukurillah, syukurlah. Coba. Malah saya mau pergi ulunan. Masya Allah, mudah-mudahan ya kesini pergi ubin menggugurkan dosa-dosa saya. Dia istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Tamu rumah sakit banyak istighfar. Caberu ke rumah sakit, astagfirullah. Lalu penyawana, mati menyamuk. Mati menyamuk, nasabah mampu mulai mantusirah, letu malasa, letu mati menyamuk. Inilah yang masuk surga. Kenapa? Karena kelima yang betul, dia senang nyaman pahala. Yang kurang kata kelima nyaman, tanda-tanda banyak pahala. Yang kurang kata kelima susah, kurang pahala.
Bapak Ibu dirahmati Allah, itu bisa diukur dalam keluarga. Ada gambaran dari Nabi. Makanya dari kita baiki jannati, bolaku surga. Apa mau pulang lagi? Baiki jannati, rumahku surga. Itu Nabi. Apa komentar ini? Insya Allah rumahku surga. Kenapa? Nabi tak komobi wala surga lagi. Apalagi posadiwa wala. Apalagi mati posadimonti. Kenapa? Gambaran dalam rumah itu sudah surga, di luar rumah akan terasa surga, sampai di akhirat akan terasa surga. Ya komobi wala wala kami ini. Apalagi sadiwa wala. Lantuki mati posadimonti rahana berbolongan. Kenapa? Gambarannya surga mudah. Lihat di rumah. Halo? Jangan kau mampun redena kerajaan biru kolakai dan kita. Orang apa itu? Dia kerajaan biru kolakai dan luar lagi dari mana kamu? Angkat kata apa? Tidak malah. Apalagi sekarang kan zaman modern. Yang paling modern kali ini adalah munculnya fasilitas yang mengambil waktu semua orang. Dina kada anak, dina kada tua, dina kada pemaca, tumasipola, dina sipola, tumamile, pak garu, pak garu, tidak. Pasti semua disibukkan dengan tapi apa buktinya? Macam apa kami itu yang mahapun? Nah ini yang banyak merusak rumah tangga. Sulawesi Selatan Pak, dari tahun 2022 sampai tahun 2023 kasus perceraian tidak pernah kurang 500 orang bercerai setiap bulan di Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi Selatan ini Pak dalam satu bulan itu Pak 500 permasalahan. Jadi di Sulawesi Selatan ini lahir 500 janda baru setiap tahun, setiap bulan. Mau segala janda di Selatan. Apa penyebabnya? Rata-rata penyebabnya itu cuma itu. Habis. Kenapa? Ya rumah tukui makun rege, negang ni nak peset nak habis, daripada nak peset lagi. Betul tidak? Anak tuawan. Lo kau sihir, habis nak peset. Le semua tukui masih habis nak peset. Nilo icam mah habis yo. Nilo imam mah habis yo. Kalau imam masuk nak peset tu habis. Nak peset soalan nak habis yo. Lalu tinggi mah habis yo. Melo mati lo mah habis yo. Masa tinggi habis nak siapa? Kebakaran penumpang di Semarang, mati ni tak habis. Masa lagi, tapi kebakaran di Semarang, mati habis. Silap pun ikut ke Malaysia di Semarang, mati ni tak habis. Joli-joli tak kena dari sini. Silap pula kena joli-joli tak kena dari sini. Mari apa hati yang tidak urusan dengan apa saya kena, betul tidak? Angkat kaki motor. Dari kawan. Allah. Bu, sudah kena aplikasi kita. Bagaimana membangun surga dari rumah tangga kecil? Petunjuk Rasulullah, makin cumi. Tapi kalau diamalkan efeknya besar. Coba kita ya, maka dia bawa kita kecil ini bu, maka dia kita. Iza dakhaltal ghurfa faruddu. Ye kota itu marakna lakaimu, acue ku iku makun rega kita lalu nak. Ada makan tengah. Ini kira, yang ditambahkan. Kalau dia nasibal, faiza dakhaltal ghurfa nariku angkila kaimu mutamalan nakamarai faruddu ilai acue ku kita malan nakamarai. Kecil dengan sampai bahasanya, tapi efeknya besar. Apa kamu kira bu?
Apa kau kira? Pertama kemana laki terkati kita mah? Bono saliu menonton pelini Yosian. Ya toh? Pura sitar di macawas, pura sitar di macawas. Mati anak-anak ini mau terima masarasi. Anak dia ini menonton. Maka bila tahu kemarin tak tersebut orang ini. Sisa nak tahu kemarin maka dia kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau dia maka dia merubah apa? Dia dapat pasal yang ada di utama. Masih soal apa yang tahu? Allah. Efeknya besar. Betul tidak? Maka dia bapak betul. Maka aku malam ini. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau diamalkan ini ajaran Nabi Pak. Nah dia kata susah. Ia itu nggak susah. Nasabah dosa itu kau. Makanya definisi dosa itu susah. Ya kalau kata ke Allah dan dia maka dia Allah Taala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Ni kita ngega dosa. Ni kita dena kana ringan iya. Ni kita dena turusi ada perintahku ma'isyatan danka. Saya berikan hidup yang sempit. Jadi aku angkat ngega dosa sempit hidupnya susah bukan. Apalagi nak pokoknya musim cari. Hah? Apa buktinya dari sudut kota arah sana sudut kota sampai Ulugalu semua penuh dengan baliho cabai. Ya pemelo baca mana waktu dia nak motornya nanti waktu baca mana penuh dengan janji kemana janji bro. Lalu nah ini cabai ini kadang-kadang lupa Tuhan. Dia asam pada apa? Tanggapan ini masih warung kopi. Istrinya di rumah tidak terurus. Mana surganya? Ini susah. Makanya kalau mau tenang-tenang, mau bahagia, hiduplah sesuai dengan arahan Tuhan. Jangan memaksakan kehendak sendiri. Itulah definisi salat yang sesungguhnya. Nah iya kalau kita dimai sampai jangan kita ada susah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Ilmu tolong peribung Allah Ta'ala. Kuali segala jenis masalah. Bis-sabri dengan salat, was-salat dengan salat. Dia kalau tak susah tak sampai lagi. Halo? Mapura-pura tidak sampai jatuh hati. Sampai jatuh hati. Saya sering bicara dengan orang tua kita di Sulawesi Selatan itu, ketua Dewan Masjid. Sebenarnya sampai sekarang masih beliau, Bapak Haji Sukaula. Itu tidak pernah lupa sholat tahajudnya, lagi sampai jadi bertuna pengusaha. Makanya rezekinya itu bertahan, tidak membawa kesusahan. Ya ini betul karena mereka dalam leta, susah itu ya. Itu Pak. Jadi itu semua rata-rata. Masalah ini atau lagi, Haji Rauf itu sangat luar biasa. Dia membangun masjid, museum berapa kapal. Jadi matu jaman-jaman ini orang kasih pertama ini nggak kursiwan, angkat tuh kafe nggak kursiwan, ya kafe menurut kalian makan ini kafe luar biasa. Akhirnya asli kafe dijadikan tempat memasak untuk anak-anak menghafal. Ya asli wajar diteliti. Kalau begini pikiran kita kan aman, tenang. Fit dunia hasanah, wa fil akhirati. Itu yang kita minta, kebahagiaan, kesenangan di dunia dan kebahagiaan dan kesenangan di akhirat. Tapi ya Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tulis hasanah ya lo beda kayak lo Fatimah. Minta kebaikan dunia. Ini Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian
Ya terakhir. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Majapunna sampajang inalawai boleh digau majayan niya digau munkar ya tu sampajang inagau nan nabilai boleh go majaya ya tu sampajang inalawai boleh dosai ya tu sampajang inalawai boleh gau de nasi coco agamai ya tu sampajang nabilai boleh digau de makasin kata ika ustaz mari kalian tak tahu lau sampajang masih dia salah celaka apa lo masih dia salah apa ini susah apa imanina masuk aja ya kok padahal ini itu masuk aja dilawai boleh kok aja ustaz mau dengan ibu-ibu mati dulu masuk aja tapi waktu dulu bagus sih jauh kan masuk aja di bagus itu pak nah kekicauan kita kira ya mari palsu bincang apa misalnya apa macam apa sih apa pasti ini nanti kita isi macam apa sih stasi harus itu kita ke stasi naik nak deh kita lihat macam ini berapa ini enggak turun murus tuh nah ini pak obat ada gigi itu aja murus ya Ustaz, mereka mati dulu mas sampahnya mati dulu apa le? Ustaz, mereka mati dulu mas sampahnya mati dulu jadi negara kamu. Pikir Ustaz, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kita jadi sampahnya dilawai oleh pengajar dia buat munkar. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjawab dengan satu kisah dan ini akan menjadi penutup. Kisahnya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi penjaga di kota Madinah, angka perampok, panah, perinang, gimana katakan? Perampok, panah, perinang, pakunci, pakoro, gimana? Seorang pencuri ini, loy menang. Dan dia ini paling profesional, dia nak vehicle. Tapi suatu malam dia beroperasi, iruntuhi pengelutan umat. Ini pengelutan umat ini bikin orang yang paling tegas. Lain bu? Mega di tengah lanjut. Tapi ini ya tuh pak, insting itu bisa membaca. Sama-sama dia lanjut, angkat mata raya langsung itu lanjut. Maka saya tahu kena mulut timun metre yang lima cabile matanya ternyata itu ya tuh nah gini itu namanya membaca dengan insting saya lagi bu itu baru nah ada seorang pencuri di Madinah pak ini pencuri profesional suatu ketika ditangkap oleh Umar bin Khattab. Waktu naitika ke penghutang Umar langsung diikat dibawa ke hadapan Nabi maka dia nanti tak rasa menjadi suruh Allah Ta'ala ia nak parampu itu di pakar-pakaran di Madinah alih itu minuman nada-nada di Madinah kita ni pun kita magai nangka macam di parampu nasa ya Rasulullah engkau jatuh merasa angka pematuaku merasa angka mainku dikatakan semangre apa iya dikatakan jama-jamaku sini na jama-jama ini puramanan kujama dikatakan tujuh purana majama ke pembiayaan ini capungan purana melamar mancing guru honor kalau tahu nak dikatakan gajiku purana malamar keseneng majama ke perusahaan ini megang pada lebih siku dan gitu ya maka kue suruh Allah Ta'ala terpaksa menjadi perampokan ternyata menjadi pencuri ini golongan maka Nabi tak siap tahu
jadi pencuri, nasal lebih 30 tahun. Makanya kita profesional. 30 tahun jadi pencuri. Dan tidak pernah tertangkap. Yang mampu menangkap hanya Pak Umar bin Khattab. Waktu naik ke Pak Umar, Pak, ini lo dah minta macam yang Pak Umar. Pak Umar itu tinggi emosionalnya. Saking tingginya emosionalnya itu Pak Umar dalam riwayat, yaitu Pak Umar kenapa sampai yang Nabi karena Nabi semua suhu patung. Pada kini bagi samu nariko melon masam aja tahu Pak Umar lampu ni bampuna pertama. Nak pertama yoro atau ilawo yoro. Ini nama sisa karena bampuna Pak Umar. Itu kerasnya Pak Umar. Dan dalam riwayat itu Pak Umar setan ini tahu setan dalam sejarah hijrah itu kan 13 tahun Nabi dakwah di Makkah berhijrah ke Madinah. Sebelum Nabi berhijrah itu kan dilaksanakan tawaf. Dan semua para sahabat itu tawaf sembunyi-sembunyi di Ka'bah. Yang tawaf terang-terangan hanya Umar bin Khattab. Nampak cene pertama yang sudah mengguna macam itu Ka'bah. Itu berani Umar. Dan Umar ini Pak tanpa pencuri. Nah padahal Nabi tak berapa jadi Rasulullah Ta'ala. Kapan Rasulullah keluar satu ucapan di mulutnya potong, saya langsung potong tangannya ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan tidak langsung potong tangan. Tapi nakani dorong meleceh-leceh. Mami menau angka anakku, angka teman-tuaku malah saniga bersemangat isuruh Allah Ta'ala itu mami tak pilih jika warna korawin, jika warna putanasul. Akhirnya saya menjadi pencuri dan ternyata nyaman kurasa. Akhirnya 30 tahun ada di pencuri. Jujur. Lalu Rasulullah memberikan petunjuk. Melok koga UNSC di amalan satu ilmu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kamu rezeki yang banyak. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan kamu kemuliaan hidup. Lalu apa kata pencuri ini? Ya Rasulullah SAW ini kuat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Umar, si pengenai pencuri dia salah. Yang salah itu kamu Umar. Kenapa masih ada orang fakir dan orang miskin ternyata nilok mati di negeri ini sakit. Umar yang dituntut oleh Nabi. Karena yang memegang zakat waktu itu adalah pemerintah Umar. Jadi ini negara orang pahata, kalau dia susah kena. Ini tuh nanti wasikit tadi waktu kita. Waktu semua ya ini apa katanya. Nabi tidak langsung memotong tadi. Tapi Nabi memberikan ajaran. Walaupun di ilmu, ya pemahaman kami, nakal raja pemahaman alam, apa sugi pemahaman. Maka dia pencuri. Ya Rasulullah, saya mau. Maka dia Nabi tak, pencuri, perampok, pemah. Yang pemailot ko, uwering ilmu na, sit di bawah, jagain sempadan. Maka dia orang poe. Insurun Allah Ta'ala wa dimoga minnauga ya kopura sika minnauga samaya sika. Wa dimoga ya kopura ga masamaya minnauga poe sika minnauga samaya sika. Apakah Nabi langsung mengatakan dia boleh? Tidak. Maka dia dikata ya kode mulai inrai. Yang penting sik di sarana jagaini sampajamu, ajak lalu pamulai sampajamu, narik kode pamulai minasabak bang, fa'adzim qabla sholat, bak koyoro, nako sampajamu. Ini ada saatnya Pak, untuk masam pajak bak koyoro. Namun pemulai, jangan cuma di masjid, ya di rumah. Sunnah itu azan dulu, sholat sunnah baru paham, baru sholat. Nah apa pesan Nabi? Ya tadi perampok cek di bawah salah nak jadi sepejamu. Tanda untuk menjaga sholatmu, pamulai orang nasabah bang, tuka belok masalah. Ia nak perampok oke, saya siap. Umar jadi saksi.
Macam-macam ada kesibak orang poin besok, pemerintah Umar tidak ada daya, dibebaskan. Pulang ke rumahnya nanti dulu masakannya. Tapi tungkai-tungkai bero masang pajak panggil. Asal ada itu masang pajak panggil masang pajak. Dia asal. Suatu ketika hari demi hari, bulan demi bulan, masih sisa-sisa saya tutupan. Negara saya biasanya nanti lo belum hendak, melo tahu, madam. Jadi tengah malam sholat. Udah masuk pajak melo tahu kemana? Ya Allah, malufu kakwa, malufu anakku, malufu teman-temanku, malasa kasih. Insya Allah aku pertanggalan ini, melo kita lupa minat. Melo mana tahu? Akhirnya pada malam menyusul strategi. Furiyaro yung kapinaw na indikilema ni Boran kami nasugi di Madinah. Orang yang paling kaya nengreki ulama ke Madinah. Pas dia naik di dalam rumah itu, tengah beri, wah naik kali, nabuka marina, intam permata emas, awal mula. Yang kepada para pemain aku pun aku tak bisa nanti dalam itu hari. Malam agak-agak aku sugiro masukkan dalam kaum. Sementara dia mencuri, nak mana kalau nak karunia orang cara ini namanya tiba-tiba tahu aku subuh. Negara ini pasal nanti tamat pada. Dengan agak yang penting ada dia pesan pajak, baku itu orang pesan pajak. Masalah apa ini? Terpasar nak ulawungi barang-barang harta yang telah dia curi yang ada di dalam karung nak balisu kota ngana ular kesugi nak pembang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tipu nak buat. Masa di sini nak mulakan apa untuk mari. Ang kapagbago ka mahulat. Mati lakay na nasa supuro kimak natamaki malika. Natamaki malika. Nagkalinaw bakit perlu? Masa tilakay na matarulaw ang gini. Pura makini napis udara nakagiri sa lasibami. Sa lasay azan masuk pada sunnah ini nak pakai barang buih, masuk pada sunnah pun pernah boleh. Selesai sholat sunnah, kamat dia barang buih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai kamat, nak persilakan pun nak boleh macam imam. Silakan tuan. Maka itu nak boleh ini nak dekati. Mati orang kue nasi bukan. Saya pencuri, tidak kamu mereka. Tidak percaya. Tidak saya pencuri, kamu mereka. Akhirnya yang jadi imam ini pencuri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah kasih suara pencuri. Tapi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Melodani pencuri. Ya Allah, lebih atas 20 tahun naik tanah menjadi perampok. Napang nang katong masa nak mereka. Oh anak buah, mereka menawai amin. Masih nila ada kapal mana ketemu mencuri mereka karena kampung nak mulai. Amin al-Fatihah. Apa jadi Fatihah pun nak boleh macam-macam. Nero nilai naik perampok, nero nilai. Tapi orang ini, apa iman? Kau ni. Makanya orang perampok nasa
Kemudian alhasil dia naik parampo naik lesu ni mulana. Akhirnya dia menjadi orang kaya. Kenapa? Diberikan harta yang banyak. Napa ni mulana, napa sekolah yang anak semua sudah menjadi kaya. Dan ternyata dalam riwayat ini Pak, rumah yang dia naiki itu adalah seorang sahabat Nabi yang paling kaya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat Nabi yang paling kaya pada Madinah. Ia narobola dan memiliki nak merampok. Apa hikmah daripada kisah ini? Yang pertama, nini kita jadi sempajana najamit pun Allah Ta'ala, insya Allah dia fakir dia tu tahu. Buktinya seorang pedagang perampok kalau puluh atau kasiasi makampok dia dapat hargai disebut mereka oleh orang yang sangat mulia di Madinah, sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf. Kenapa dimuliakan oleh Allah di dalam mereka padahal perampok? Kenapa diberi harta yang halal? Mari ini dengan yang ini halal tapi ini halal. Kenapa menjadi halal? Diberikan rezeki yang halal karena dia mencari sholatnya. Jadi ini kita jadi Yusuf Fajana iba ini dalil halal oleh Tuhan Ta'ala dan dia akan dimuliakan oleh Allah. Nahina ya tuh. Di dalam kau yang tadi ngapa makanan kepungan dulu masam bayar alias tadi masih dia aku kasih asih mati teman tidak ada begitu Pak. Justru yang banyak kita dengar kan kurang cari cap mana di bina mana suruh aku kenal bukan ada. Jadi Bapak Ibu jaga sholat karena jadi itu pengalaman. Jadi boleh suki mampu nada mampu tanya kita maka ada cara mana ustaz kita masih dia tak pada awal ni maka ada kesimpulan asam bayar awal. Asam pajak ni nak teka, asam pajak ni anak tak, asam pajak ni kita ni sepuluh asam pajak mana? Insya Allah, kau itu bodoh karena abah hari yang jadi dalam rumah tangga, insya Allah dia nak bertunda lehal laka, nanti pemasin nak pengalatan, 5 kita resori mudi, nak utama di pengalatan, bila surga pemasin insya Allah. Bila kita berpuasa ada Allah buat mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bil tawfiq wal hidayah. Allahumma arzuqna halalan tayyiban mubarakan wa tawil umurana wa sahih ajsadana wa ighfir amwalana wa auladana wa habib lin nas ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari keadaan tetap kesana. Alika ada putih nasi cocok sembawa kita. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.